A, selama di masa pandemik, ini kan job-job banyak yang kehalang nih ya. Yes. Ya kan? Contohnya job-job apa nih yang banyak yang cancel nih? Udah berapa job yang kehilangan job selama pandemik ini? Eja selama pandemik ini ada 10 titik yang harus Eja datengin kemarin dan itu semuanya cancel. Bahkan ada yang pending, jadi nanti mereka ada yang after pandemi ini mereka kemarin ngomong kita akan tetap laksanain acaranya, cuma nanti kita arrange lagi tanggal-tanggal dan hari-hari dan waktunya gitu. Tapi mereka udah pada nyetor nih? Enggak, belum? Apanya? Maksudnya di DP gitu? Udah. Justru karena mereka udah DP itu, jadi mereka tetap, karena kan ada yang acara nikahan, ada yang memang dia acara panggung rakyat untuk kebutuhan kampanye dan lain-lain. Jadi mereka udah punya momen-momen apa ya istilahnya, acara-acara itu di agendanya. Jadi tetap harus terlaksana gitu Mas Edo, dan mau nggak mau, harus ini ya karena mereka udah store DP dan kan DP itu udah masuk ke kantor juga. Jadi kan sebenarnya ini kan momen ini kan memang benar-benar membuat kaget semuanya kan. Iyalah, kita nggak ada yang tahu momen ini akan terjadi gitu loh. Kalau dan kita pun nggak menginginkan seperti ini, tapi ya mau gimana lagi, sekarang semuanya sudah berjalan seperti ini, dan ya sekarang kita tinggal kasih orang yang ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti ya Bu, ya udah Bu, nggak bisa Bu. Kalau kadang nanti harus ada yang mereka kemarinnya pengen ada yang private party, kita kan maksudnya kita juga menjaga takutnya kita datang tiba-tiba nanti digerebek di dalam rumahnya juga kan nggak enak gitu ya. Benar. Jadi bikin nama kedua belah pihak nggak baik juga, dan akhirnya tapi ada ya ada kemarin ada yang memang udah nggak apa-apa kita bikinnya private party gitu, kok kita pengennya di rumah, kita pengen ini, cuman ya kita mau nggak mau kita harus nolak gitu loh, karena bukan karena kita nolak rezeki, cuman ya kita ngelihat situasi juga. Kalau situasinya emang aman dan istilahnya kondusif, nggak apa-apa gitu. Kita takutnya ada tahu-tahu tetangga sebelah yang lapor, nih Bu, sebelah tangga saya lagi kumpul-kumpul, ada artis lagi, ada panggil artis segala macam, jadi geger dong. Berarti udah berapa lama nih, berapa bulan dengan nerima job? Aja sebenarnya benar-benar vakum off itu April kemarin. Jadi April itu terakhir tanggal 10 itu aja kemarin syuting terakhir di Lida terakhir di situ, dan mulai masuk ke Ramadan itu aja benar-benar pilih-pilih tanggal, karena memang kan ke satu aja areanya tidak di Jakarta gitu loh. Jadi area saya harus keluar dari Jakarta, yang memang harus melewati beberapa titik yang nggak aman gitu buat Eja keluar, dan harus butuh males ribetnya jujur aja. Males ngurus izin dan segala macamnya. Jadi Eja benar-benar ngambil di timing yang memang oke, gue bisa keluar sahur, oke, gue bisa keluar ini. Dan kemarin papa sama mama memang waktu puasa keadaannya agak sedikit tidak kondusif gitu loh. Jadi harus ada yang istilahnya kalau Eja keluar, Eja kan kalau pergi-pergi sama adik Eja yang cowok, jadi nggak mungkin kalau nggak ada anak cowok di rumah gitu. Jadi mau nggak mau Eja harus ya udah dipilih deh mana nih yang gue bisa stay di rumah. Jadi Eja tidak mengambil job yang di luar, yang di jam-jam buka puasa, karena itu kan jam-jam riskan, harus siapin itu buat mama sama papa itu. Jadi kesian kalau harus ditinggal. Jadi kalau jam-jam sahur oke lah, nggak apa-apa aja, paling cuman kemarin ngambil 2 kali. Terus ada yang syuting cuman dari jam 1:30 sampai 1:30 itu nggak apa-apa aja ambil gitu. Nah katanya dengar bikin usaha juga nih. Iya, jadi kemarin itu bikin selama pandemik ini, jadi ya dari bisnis kafe. Jangan punya bisnis kafe Mas. Di mana? Ada di sini di Jalan Hankam sini nih. Nah, tuh kafe gimana itu? Buka apa gimana tuh? Itu dia makanya kafe baru ini. Baru buka apa gimana? No, jadi untuk bukanya sih udah sebenarnya dari bulan November itu Eja vakumin 1 bulan untuk dekor dan segala macem. Jadi mulai berjalan tuh Januari lah kemarin tuh. Januari itu mulai benar-benar berjalan lah, udah mulai rame, udah alhamdulillah semuanya ini. Tiba-tiba kemarin kan begitu adanya pandemik ini, ada peraturan yang memang dikhususkan untuk kita semua yang pemilik kios, kafe dan segala macam yang ada di area Hankam terutama, untuk tidak beroperasi boleh, cuman tapi nggak boleh, harus mengusahakan untuk tidak memberikan wadah supaya orang-orang itu tidak makan di tempat dan segala macam. Jadi di situ ada tendanya disuruh bongkar, kemudian ada meja-meja disuruh ngangkat semua, jadi tidak menyediakan. Jadi cuman ada bar seat doang beberapa, 5 bar seat, dan itu pun terakhir
didatengin lagi sama pihak Satpol PP-nya, Bu, kalau bisa kursinya dimasukin katanya. Jadi supaya tidak ada orang yang duduk di sini. Ya kan Eja jadi mikirnya gini ya, kita nggak bisa membendung konsumen yang mau datang gitu. Benar. Nggak mungkin tiba-tiba kita tahu ada konsumen dari Bekasi dari mamanya dari Bekasi Barat yang lagi jalan menuju ke sini, kita telepon, Bu, nggak usah ke sini, kan nggak mungkin Iya, gitu. benar. Jadi daripada akhirnya kita kewalahan sendiri, kita akhirnya nggak enak sendiri dan malah membuat cap jelek sama konsumen, mending manajemen mengambil keputusan untuk tutup waktu itu. Jadi untuk mengalokasikan tutup di sananya dan kita alokasikan pindah ke rumah. Dan saat di rumah kita tetap melayani untuk pembuatan ayamnya, untuk minumannya, untuk donatnya kita delivery tetap. Terus kita tambah kemarin untuk produksi ini nih yang tadi Mas Rido makan. Jadi nastar ini, nastar spesial yang di keluarga Eja sendiri yang bikin. Jadi kemarin selama pandemik ini menjadi primadona banget. Jadi Eja kemarin ya itu, Eja menjadwalkan setiap jam 8 malam Eja jualan di Instagram. Eja live di Instagram, double Instagram, di Instagramnya Rajakunya, kemudian di Instagramnya Eja pribadi. Jadi sekalinya jualan online, jualan live, masuk 50 toples, masuk 40 toples itu sehari. Jadi Eja kemarin, wow, gue nggak kuat nih kalau gini caranya. Sedangkan kan karyawan Eja ada yang beberapa yang mereka pulang kampung dan belum bisa balik. Jadi yang di sini ini sampai akhirnya Eja sendiri, mama ikut turun tangan, adik Eja yang cowok ikut turun tangan, dan karyawan Eja di sini kemarin cuma ada 4 orang yang mereka sampai aduh ya Allah. Dan akhirnya ya sekarang di stop dulu karena kemarin kan mau lebaran, dan selesai lebaran ini insya Allah nih mau kita udah mulai. Tapi dengan kue khas seperti ini lagi apa dengan kue-kue yang lain? Kita tambah, ada beberapa varian lagi. Jadi ini ada yang ini kan tapi yang ini. Nah, ini ada putri salju. Yes, one kelihatan. Nah, ini putri salju. Terus ada juga yang dia choco cookiesnya gitu. Jadi itu masih kita PO-in dulu, tapi kita udah open di Instagram. Jadi yang mau beli bisa monggo open dulu. Jadi Senin itu sudah mulai pengiriman untuk yang nastar. Jadi besok kita sudah mulai produksi. Emang itu ide dari siapa pas mau bikin kue? Sebenarnya ngelihat Ade ini kan dia Ade Eja yang cewek ini, dia pinter banget bikin segala macam kue. Jadi dan menu ini dari nenek, dari mamahnya mama gitu loh. Jadi Eja bisa berani jamin rasa nastar ini beda banget sama nastar-nastar yang biasanya. Jadi karena kita nggak istilahnya nggak pakai yang dicampur segala macam, dan ya itu Eja selalu menekankan apa yang Eja jual di produksinya Reza ini nggak pernah yang maksudnya harus beli di orang lagi atau campur sama hal-hal apa istilahnya kayak pengawet dan macam-macam gitu deh. Eja karena Eja dan papa Eja ini anti banget. Papa itu orangnya paling anti banget makanan yang ada pengawetnya. Jadi kita memang benar-benar berusaha untuk membuat semuanya fresh, yang benar-benar real. Mau nanasnya sendiri itu Eja sendiri yang sampai ke bledos-bledosan itu. Itu Eja sendiri yang bikin semua. Pokoknya jadi semuanya berusaha kita racik supaya beda daripada yang lainnya. Gitu. Tapi tadi gue nyobain rasanya tuh ada khas bumbu dari Arabik gitu ya. Jadi ya itu makanya ini Eja real semuanya real. Telurnya Eja pakai telur ini. Jadi nggak pakai yang orang sekarang kalau masuk toko bahan kue deh, lihat deh ada buat penguning ini, buat ini buat pemanis ini, ada ini pengental ini. Itu benar-benar Eja buang semuanya, itu Eja buang. Jadi kenapa Eja selalu ngomong bahwa kalau mau beli nastar ini kita akan siapin secara fresh, dan kita akan buat itu beberapa hari sebelum pengiriman supaya fresh banget sampai di konsumennya. Mau nanya nih, setelah pandemi ini kelar nih, apa sih yang pengen lakuin gitu setelah pandemi ini kelar, wabah ini beres, yang pengen lakuin apa? Entah itu jalan-jalan atau apalah. Ya kalau Eja sih jujur pengen jalan-jalan ya. Eja dari kemarin tuh ngomong sama mama. Eja terakhir sebelum pandemik ini sekitar bulan apa ya itu? Februari itu Eja liburan sekeluarga 4 hari. Eja ke area Lembang. Eja sewa satu villa di sana yang memang cuman villanya itu
pandangannya semua pohon Ah. cemara, hijau semuanya. Eja kemarin ngomong, nanti kita beres pandemik ini kita sewa lagi, kita Villa ke, ya? ke villa lagi, kita cari yang bener-bener private di atas gunung yang ada kolam renangnya, atau enggak kita ntar ke pantai. Eja dari kemarin tuh ngomong pengen ke pantai sih. Planning tuh ya. Pengen lihat sesuatu yang seger gitu lah, pengen lihat. Karena aja nggak tahu selama pandemik ini aja dimimpiin tiap hari main ke pantai lagi, ini ke pantai lagi, jadi sampai ke bawah, sampai akhirnya kemarin ngomong sumpah beres pandemik ini pengen pantai. ke pantai, pengen ke tempat pokoknya yang ada airnya, mau ngajakin mereka semua. Ini Pantai anak-anak mana nih? nggak tahu, pokoknya belum tahu mau entah mau ke kita mau, pokoknya kalau ke Bali sih nggak mungkin. Ah, Mungkin sih antara ke Jogja, kalau enggak kita mau ke Guci, ke Oh, pemandian air ah. panas Guci itu di mana sih Guci itu? di era Masih mana ya Jawa Guci itu ya? Tegal ya? Tegal, iya, iya, daerah Tegal, Tegal Tegal. tuh, kesana kemarin udah ngobrol-ngobrol, dan ada beberapa Rezalian yang di sana yang mereka siap nanti mau urusin segala macamnya gitu. Selain itu ke pantai, ke Lembang. Pantai Kelembang mungkin, kalau untuk karirnya Eja sih sebenarnya udah nyiapin beberapa lagu. Iya. Jadi ada beberapa single, yang satu Reza mau recycle salah satu singlenya King Nasar. King Nasar, yang mati lampu bukan? Bukan, Oh, ada ini kirain. nanti rahasia, nggak boleh. Oh, yang bahaya. Ntar yang satu lagi ada penciptanya lagu Oleh-oleh, Om Oleh-oleh. Nanang. Ah, Oleh-olehnya Bunda Rita. Iya, Jadi dia udah ciptain satu lagu buat Eja. Cuman kendalanya itu, jadi dia belum bisa ketemu sama si musisi-musisinya. Jadi dia belum bisa nge-mix untuk bikin demo yang real, karena itu harus diserahkan ke label gitu loh. Jadi udah ada berbagai macam plan, cuman sekarang yang terpenting adalah kita ngusir si corona pulang dulu deh. nah itu dia Ini tuh. dia hilang, semuanya bakal berkembang lagi. Berkembang. Nah, kasih pesan-pesan dong buat penonton buat mencegah ini nih. Apa nama channel ini? Kabul TV. Kabul TV. Oke. Kabul. Oke, buat semua subscriber atau penontonnya Kabul TV dimanapun berada, Eja cuman mau himbau kalian semua, selama pandemik ini just stay at home. Udah, itu aja. Eja cuman Iya, mau bilang benar. itu aja. Diem di rumah, udah jangan keluar kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget, itu nggak usah keluar rumah. Kalau kalian mau pandemik ini cepat berakhir, ya kalian harus nurut supaya pandemik ini cepat hilang dan mata rantainya cepat putus. Jadi kita Tuh. semua bisa kembali ke aktivitas kita yang Normal semula, bisa normal lagi ya Mas Rido. Benar. Bisa kembali beraktivitas, bisa kerja. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Iya, benar banget. Jadi kita harus mikirin hal itu, jangan egois, jangan cuman mikirin kehebohan kalian sendiri, beli baju kayak mau jalan-jalan, lupain. Diam di rumah dulu, jaga kesehatan Iya, supaya virus ini cepat pergi. Nah, stay safe, stay healthy. Stay healthy. Oke, thank you ya. Thank you. Aja. Thank you.